Tak hanya terkenal dengan bentang alamnya, bumi Papua juga menyimpan beragam kebudayaan dan tradisi yang masih lestari hingga kini. Perkenalkan, saya Soeila Ufa dengan NIM 25561837-SA-23968 akan memperkenalkan tradisi Sasi dari suku Marori, Papua. Tradisi ini diangkat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar ilmu budaya dari Departemen Antropologi FIB UGM. Tujuan saya memperkenalkan tradisi Sasi adalah untuk mengenal dan memahami secara lebih lanjut kekayaan filosofis yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selamat menyaksikan! Tradisi Sasi merupakan sistem adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Maluku hingga Papua. Salah satunya pada suku Marori Mengge di Kampung Wasur, Merauke. Dalam suatu periode, masyarakat dilarang untuk masuk ke dalam wilayah dan mengambil segala sumber daya alam yang ada, baik di darat maupun di air. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan tradisi ini muncul, tetapi tradisi Sasi awalnya diduga sebagai ritual arwah leluhur yang kini berkembang dan dipromosikan sebagai upaya konservasi alam. Bahkan, terdapat fakta sejarah yang menarik. Pada zaman kolonial, pemerintah Hindia Belanda pernah memodifikasi tradisi ini sebagai cara untuk menjaga stabilitas harga komoditas unggulan seperti pala. Motif ekonomi ini dapat dilancarkan dengan bantuan kewang atau polisisasi, yakni jabatan boneka yang mereka ciptakan. Masyarakat lokal menganggap tujuan penutupan wilayah dengan Sasi sebagai cara untuk menjaga agar roh-roh penunggu yang mendiami area tertentu tidak marah dan mengganggu manusia. Walaupun tak lagi sama seperti dulu, bagaimana sih tradisi Sasi berjalan? Simak video berikut ini. Ketika kerabat mereka wafat, mereka menggelar tradisi SAR. Selama SAR, ada beragam adat dijalankan oleh keluarga mendiang. Mereka memakai gelang ero, tanda berkabung selama sepekan. Lalu selama 40 hari, mereka pantang menyantap menu hewan atau hasil kebun yang terkait totem marga. Setidaknya selama 1000 hari, mereka melarang mengambil sumber daya di rawa atau hutan tempat mendiang pernah berburu. Upacara pelarangan ini bermula sejak penanaman misar, semacam tongkat kayu sebagai penandanya. Puncaknya adalah perayaan Yarou Onggi, yakni pencabutan larangan selama 1000 hari melalui upacara cabut misar. Marga-marga dari penjuru Merauke merayakannya dengan berpesta selama 3 malam di Kampung Wasur. Momentum konservasi pada tradisi ini adalah ketika tanda Sasi dalam bentuk tali gelang atau ureu dalam bahasa Marori diletakkan di suatu area sebagai tanda dimulainya tutup Sasi. Dalam kurun waktu yang disepakati, masyarakat tidak diperbolehkan mengambil seluruh sumber daya yang ada di area tersebut. Dalam tradisi Sasi, seluruh masyarakat adat berpartisipasi secara penuh dalam melaksanakan hukum adat. Namun, tetua adat dan anggota suku tidak bisa menjalankan tradisi ini secara mandiri begitu saja. Dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk melancarkan prosesi adat ini, yakni dalam hal fungsi pengawasan terhadap pihak-pihak di luar adat dan pengedukasian terhadap seluruh golongan masyarakat agar tradisi tidak berbalik menimbulkan kerugian material pada masyarakat adat karena periodisasi yang biasanya berlangsung cukup lama. Tradisi Sasi memiliki beberapa nilai filosofis, yakni sebagai petunjuk bagi manusia untuk memberikan batasan terkait hak-hak masyarakat, distribusi sumber daya alam secara merata, dan menentukan cara yang baik dalam mengelola sumber daya. Dalam hal ini adalah menghindari adanya tindakan eksploitasi terhadap alam. Karena kembali lagi, suku Marori hidup berdampingan dengan alam, sehingga apa yang mereka lakukan akan selalu berdampak pada alam yang memberi. Tradisi Sasi memiliki corak hukum adat yang unik dan potensial. Tradisi ini tidak hanya semata-mata merupakan adat istiadat yang berkaitan dengan kepercayaan tradisional suku Marori, melainkan juga bentuk kesadaran suku akan eksistensi alam sebagai lingkungan tempat tinggal mereka. Terlihat bagaimana adat bisa menciptakan pola hidup berkelanjutan sehingga tradisi ini sangat layak untuk dilestarikan. Dengan bergabungnya seluruh elemen masyarakat, maka pelestarian budaya, kohesi sosial, dan pembangunan berkelanjutan dapat meningkat secara signifikan.
Menurut saya, tradisi merupakan salah satu kunci terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi yang menjadi identitas lokal, individu, dan kelompok yang dapat dijadikan sebagai pegangan prinsip dalam menjalani kehidupan yang makin modern akibat globalisasi. Tradisi menjadi ciri khas yang dapat menciptakan value tersendiri dalam diversitas bangsa. Oleh karena itu, menjaga tradisi yang ada sama saja dengan memegang prinsip dan jati diri kita sebagai bangsa yang multikultural.